kesehatan. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nawita Syah dengan NIM G1D1222037 dari kelas 3A, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Nah, topik apa aja sih yang akan dibahas? Topik yang akan saya bahas yaitu definisi biaya kesehatan, syarat pokok pembiayaan, permasalahan dalam pembiayaan kesehatan, upaya pengendalian pembiayaan kesehatan. Nah, teman-teman udah pada tahu apa belum? Apa itu definisi biaya kesehatan? Jadi, biaya kesehatan merupakan dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan bertujuan memanfaatkan berbagai upaya kesehatan diperlukan oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat. Semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Adapun syarat pokok pembiayaan kesehatan yang pertama adalah jumlah, di mana syarat pertama dalam biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup. Maksudnya, dalam membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan, serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Yang kedua, penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan jika dana yang tersedia tidak dapat dialokasikan dengan baik. Niscaya akan menyulitkan penyelenggaraan setiap upaya kesehatan. Nah, yang ketiga, pemanfaatan sekalipun jumlah dan penyebaran dana baik, tetapi jika pemanfaatan yang tidak mendapatkan pengaturan yang optimal, niscaya akan banyak menimbulkan masalah yang jika berkelanjutan akan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, adapun permasalahan dalam pembiayaan yang pertama yaitu kekurangan dana, di mana dana yang disediakan untuk pelayanan kesehatan tidak memadai karena pengalokasian anggaran pelayanan kesehatan masih kurang atau kurang diprioritaskan. Indonesia misalnya jumlah dana yang disediakan hanya berkisar antara 2-3% dari total anggaran belanja dalam setahun. Dan yang kedua adalah tingkat inflasi, di mana biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi karena apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka akan mempengaruhi biaya operasional pelayanan kesehatan masyarakat akan meningkat. Dan yang ketiga adalah kemajuan dan teknologi. Karena kemajuan ilmu teknologi terhadap pelayanan kesehatan maka meningkatkan peralatan modern dan canggih. Dan yang keempat, pengelolaan dana dan yang kurang baik. Para pengelola belum dapat mengelola dana dengan baik, penyebaran dan pemanfaatan dana belum begitu sempurna. Dan yang kelima adalah pemanfaatan data kurang tepat. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan banyak negara yang biaya pelayanan kesehatan masyarakat, padahal semua pihak telah mengetahui bahwa pelayanan kedokteran dipandang kurang efektif daripada pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya pengendalian pembiayaan kesehatan yang terdiri dari biaya investasi, di mana mencegah biaya investasi yang terlalu besar dan jangka waktu pengendalian yang terlalu singkat. Mekanisme pengendalian yang lazim diperlukan adalah menerapkan ketentuan yang dikenal dengan Certificate of Need serta kewajiban melakukan feasibility study yang bersifat sosial. Dan selanjutnya ada biaya rencana pengembangan. Untuk mencegah biaya rencana pengembangan yang terlalu, mekanisme pengendalian yang lazim diperlukan ialah menerapkan ketentuan development plan yang pada dasarnya hanya membenarkan program pengembangan apabila telah direncanakan dan disetujui sebelumnya.
Dan ada selanjutnya biaya kegiatan rutin. Untuk mencegah biaya kegiatan rutin yang terlalu tinggi, terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pemakai jasa pelayanan kesehatan, mekanisme pengendalian yang lazim diperlukan yang etis dan sesuai standar, yang imbal jasa dokter sering termasuk di dalamnya. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, penerapan etis dan standar ini hanya diikuti oleh medical audit secara berkala oleh suatu badan yang bersifat netral, yang di Amerika Serikat disebut sebagai Professional Standard Review Organism. Dan ada selanjutnya keuntungan. Nah, untuk mencegah tingginya perhitungan target keuntungan yang terutama ditemukan pada sarana kesehatan swasta, tidak ditemukan mekanisme pengendalian khusus, kecuali menerapkan berbagai ketentuan sebagai mana dikemukakan di atas. Dengan perkataan lain, apabila semua ketentuan biaya yang telah disebut dapat terlaksana, maka secara otomatis perhitungan target keuntungan yang terlalu tinggi akan dapat dicegah. Mungkin hanya ini penjelasan singkat dari saya. Saya Nalwi Tasya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya ini penjelasan singkat dari saya. Saya Nalwi Tasya, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.